Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKIS Pangkal Pinang. Tidak terasa kita sudah masuk ke episode ke-22 dari pembahasan Injil Matius. Dan renungan hari ini saya beri judul, Saudaraku, Anda mampu menghentikan dosa Anda. Serius. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan memahami dan juga mengaplikasikan renungan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami tuntunan untuk kehidupan kami hari demi hari lewat firman-Mu. Berkatilah kami akan melanjutkan pembelajaran di setiap Senin dari Injil Matius dan kami memasuki episode yang ke-22. Tolong kami untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya, agar firman-Mu sungguh hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca menjadi bagian kita hari ini dari Matius 5 ayat 27 hingga 30. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Nah, saudara, sekedar mengingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud membantah hukum Taurat manapun. Sebab dia sudah mengatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa tidak ada satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat yang dihapus atau dibatal sebelum semuanya tergenapi. Jadi motif Tuhan Yesus ketika menyampaikan perkataan ini, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, motif Tuhan Yesus adalah untuk menyampaikan esensi dari hukum Taurat itu. Tujuan ketika sebuah aturan atau hukum diberikan. Nah, sekarang kita sampai kepada kalimat kedua dari perkataan Tuhan Yesus dengan formula kamu telah mendengar bla 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 bla, tetapi aku berkata kepadamu. Ingat, ini bukan untuk membantalkan, ya, tetapi untuk menegaskan tujuan dari hukum Taurat itu. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi. Jadi dia hendak menunjukkan esensi dari hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat yang Yesus singgung kali ini adalah jangan berzina. Dan kebanyakan orang akan menganggap, ya berarti ini yang penting saya tidak benar-benar melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan saya. Jadi selama saya tidak melakukan hubungan itu, sah-sah saja saya mengidam-idamkan, saya mendamba-dambakan, saya mengimajinasikan dengan orang yang bukan pasangan saya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus hendak menegaskan apa maksud dari hukum Taurat, jangan berzina. Tujuannya adalah jangan berzina, yaitu bahwa nafsu yang tidak dikendalikan telah membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Meskipun nafsu itu masih hanya sebatas di dalam pikiran, belum sampai kepada perbuatan yang aktual. Nah, saudara, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bagaimana logikanya? Ini sebenarnya adalah senada dengan perintah yang ke-10 dari 10 hukum Taurat, yaitu jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, dan seterusnya, lalu di ujungnya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang, bagaimana logikanya? Yaitu,
Bila kita adalah orang yang benar-benar beriman penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Dia memelihara kita, bahwa Dia mengasihi kita, maka kita tidak menginginkan milik orang lain. Sebab kita percaya orang lain punya berkatnya masing-masing, saya punya berkat saya masing-masing. Sehingga kebalikan dari menginginkan milik orang lain adalah bersyukur dengan apa yang dia sendiri miliki dan juga memuji Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang lain, meskipun mungkin berkat itu tidak sama atau tidak punya. Nah, saudara, itu adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan, kepada hikmat-Nya, kepada pemeliharaannya. Menariknya, nanti di langit dan bumi yang baru setelah kiamat atau di sorga akan seperti itu. Tidak akan ada orang yang iri kepada yang lain kalau sudah masuk surga, kalau upah seseorang lebih besar daripada upah yang lain. Sebab tidak akan ada lagi dosa. Kalau tidak ada lagi dosa, maka tidak ada lagi kecemburuan. Tidak ada lagi keinginan untuk memiliki milik orang lain. Tetapi karena kita ada di dunia ini, kita masih berjuang melawan dosa. Dosa tidak bersyukur, dosa kurang percaya kepada Bapa bahwa Dia memberikan apa yang Dia pandang baik untuk kita. Sehingga dari situlah muncul keinginan-keinginan. Dari keinginan-keinginan itu menjadi hawa nafsu, dan hawa nafsu itu kalau tidak cepat-cepat dipotong, tidak cepat-cepat dihentikan, akan muncul segala macam dosa yang aktual di luar, yaitu dosa perbuatan, keserakahan, perzinahan, pencurian, pembunuhan, fitnah, dan lain-lain. Itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalau seseorang menginginkan perempuan, dia sudah berzina di dalam hatinya. Karena itu adalah menunjukkan ketidakpercayaan dan juga hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Nah, saudara, begitu seriusnya masalah ini, meskipun mungkin bagi banyak orang nampak sepele, kok dosa di pikiran ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bila tidak dikendalikan, akan membawa kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Kita harus selalu ingat itu. Sehingga Tuhan Yesus memberikan tips atau cara yang memang sifatnya adalah metafora alias tidak literals kita aplikasikan. Apa nasihatnya? Bila mata menyesatkan, cungkil buang. Lebih baik satu anggota tubuh binasa ketimbang dengan utuh seluruh tubuh dibuang ke dalam neraka. Lebih baik tangan kanan yang menyesatkan itu dipotong, buang. Lebih baik buntung tetapi selamat ketimbang utuh tetapi masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, meskipun ajaran Tuhan Yesus ini sifatnya metafora, mengapa saya katakan metafora? Sebab tidak mungkin kita memandang perempuan hanya dengan sebelah mata. Dan lagi pula, meskipun sebelah mata kita cungkil, kita masih tetap bisa memandang perempuan dengan nafsu dengan sebelah mata saja. Ya. Dan kita masih bisa berbuat dosa meski dengan tangan yang buntung. Dan kalau kita serius ingin mengaplikasikan membuang anggota tubuh, kalau dia menyimpulkan dosa, maka agaknya suatu hari kita juga harus memenggal kepala kita. Nah, itulah mengapa saya katakan metafora. Jadi maksud Tuhan Yesus sebenarnya apa? Maksud Tuhan Yesus, saya mengutip pendeta John Piper, bahwa alasan yang sering dikemukakan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, katakanlah seperti perzinahan, bahwa mereka tidak berdaya oleh nafsu itu. Ini adalah sebuah omong kosong. Bila seseorang katakanlah sedang hendak mengkonsumsi narkoba, lalu datanglah, ini hanya perumpamaan, seorang teroris membawa misalnya ayahnya atau ibunya atau anaknya, lalu berkata, kalau kamu konsumsi narkoba itu, saya penggal ayahmu, saya penggal ibumu, saya bunuh anakmu. Apakah orang yang mengaku kecanduan narkoba itu betul-betul tidak berdaya dan akan berkata,
Saya tidak mampu untuk tidak memakai, saya tetap harus memakai. Saya tidak berkuasa untuk tidak memakai. Saya tidak mampu untuk menghentikan diri saya. Apakah benar? Itu adalah sebuah omong kosong, bukan? Ia tetap punya kemampuan untuk tidak memakainya. Dia tetap punya kemampuan untuk membuangnya. Dia punya kemampuan untuk berhenti. Saya yakin inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan memberikan ilustrasi tentang memenggal, mencungkil. Artinya, kita sebetulnya punya kemampuan untuk mencegahnya. Kita hanya tidak mau atau enggan, atau ditambah kita kurang percaya tentang kekudusan Allah dan akan kengerian neraka. Sehingga kita bisa mengabaikan kebenaran yang kita tahu, yang kita percaya menurut pikiran kita atau perkataan kita. Tetapi perilaku kita, apakah sungguh menunjukkan hal itu? Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu mampu menghentikan dosa itu sebelum dosa itu terjadi. Hentikan. Kalau tidak, konsekuensinya adalah neraka, hukuman yang maksimal. Nah, saudara, apakah pemahaman ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang dosa? Misalnya di dalam Roma 3 ayat 20 yang mengatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah bertentangan ya Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus? Yesus berkata kita bisa, Paulus berkata kita tidak bisa. Atau misalnya di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa selamat dengan perbuatan. Apakah ini bertabrakan dengan ajaran Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak bertentangan. Memang kita tidak mampu melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus, sehingga hanya Dia yang layak menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Dan kita tidak bisa dibenarkan dengan berdasarkan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Tetapi karena kalau kita sudah menerima penebusan Tuhan, oleh karena kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, pembaharuan budi yang seharusnya terjadi dalam diri umat pilihan, orang yang percaya, maka kita diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Sebab setelah ayat-ayat di atas, Paulus menjelaskan demikian. Ini di pasal 6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, ini poinnya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihat, kita punya kemampuan, kita punya kehendak. Antara setelah kita dimerdekakan, apakah kita kembali menghambakan diri atau tidak? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa sebenarnya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kita bisa melihat perkataan Tuhan Yesus cocok, sesuai dengan apa yang Paulus juga katakan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan penggalah, buanglah, itu menunjukkan kita punya kuasa. Nah, tetapi masalahnya, ada masalah satu lagi, kan bukankah perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan sebelum ia mati menebus dosa? Apakah ini berarti Tuhan Yesus membahas sesuatu yang lain? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak membahas yang lain. Itulah sebabnya di awal
waktu kita mulai membahas Matius pasal 5, saya mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan hidup dan juga karya pribadi Tuhan Yesus. Di waktu Yesus mengajarkan ucapan berbahagialah, Tuhan Yesus sedang menegaskan dan mengajarkan doktrin dosa, bahwa kita miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang menyadari bahwa dengan kebenarannya sendiri tidak mampu untuk melakukan seluruh hukum Taurat, sehingga dia merasa tidak layak, sehingga dia berduka cita, dia haus akan kebenaran. Dia menjadi orang yang lemah lembut, orang yang membawa damai dan seterusnya. Jadi ini sesuai dengan doktrin dosa dan juga doktrin keselamatan yang sudah kita pahami selama ini. Kita tidak dapat memperoleh kebenaran karena dosa. Hanya dengan kemurahan Allah semata kita diselamatkan. Jadi perkataan Tuhan Yesus tentang kemampuan untuk memotong dosa, mencegah dosa, itu ditujukan kepada murid-muridnya. Meskipun itu dia ajarkan sebelum dia mati untuk menebus mereka. Itu adalah ditujukan kepada murid-muridnya saat itu, tetapi juga berlaku untuk kita saat ini. Sebab untuk murid-murid saat itu, ucapan Tuhan Yesus ini barulah benar-benar mereka mengerti sepenuhnya setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali. Mereka mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sebab Tuhan telah mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan mereka, sehingga mereka bisa mengajarkannya kepada kita hari ini. Jadi kesimpulan dari renungan hari ini, ya saudara-saudara, Anda dan saya sebenarnya di dalam Kristus, kita benar-benar bisa menang atas dosa. Serius. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya minggu depan, kalau Tuhan berkenan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.